Suamiku lupa privasi story WA, part 12 babak belur. Pop Ilyas. Ada yang aneh dari Ella dan Zahwa. Tak biasanya mereka pergi mendadak ke Surabaya. Aku berusaha menepis firasat buruk yang hadir. Mencoba tetap berpikir positif dan lebih baik memanfaatkan keadaan. Waktunya aku bersenang-senang dengan istri muda. Ada untungnya juga Ella berlibur ke Surabaya. Aku punya kesempatan bermesraan lebih lama bersama pujian hati. Kapan Mas bakal mengakui aku sebagai istri? Tanya Nadia. Kami sedang tidur bersama di rumahku. Nadia yang ingin tidur di sini. Dia takut sendirian di apartemennya. Tunggu Mas mendapatkan harta Bapak, baru kita bebas. Kapan? Menunggu Bapakmu mati? Dek, jangan bicara seperti itu. Lagian, Mas ngeselin, PHP terus sama aku. Bukan PHP, kamu tentu tahu alasannya. Ya udah, beliin aku rumah besar kayak si Ella. Sabar, Mas belum bisa ngumpulin uang, nunggu dapat bonus lagi. Uang penjualan rumah kamu, kenapa nggak dipakai dulu? Nanti Mas tambahin. Gak mau, ngapain aku punya suami? Kalau rumah aja beli pakai duit sendiri. Mas tega sama aku, lebih baik kita cerai aja. Nadia merajuk dan bergegas bangkit dari kasur. Wajahnya murung. Dia mengambil tas dan bersiap pergi. Dek, tunggu. Aku cekal tangannya sebelum Nadia nekat pulang tengah malam. Lepasin. Mas janji bakal beliin kamu rumah. Mas janji bakal beliin kamu rumah. Nanti Mas bakal minta jual sebagian sawah Bapak buat beli rumah. Beneran Mas? Iya sayangku. Nadia memelukku erat. Kami menikmati kebersamaan yang syahdu. Nadia bergelayut manja di tanganku. Perlahan, aku belai lembut panjangnya. Kami saling berpelukan dan terlena dalam kenikmatan duniawi. Cahaya matahari menembus jendela kamar. Mataku berkedut dan perlahan terbuka. Meraba laci yang ada di samping, mencari ponsel. Hah? Udah jam 10? Ya ampun, udah telat kerja. Mata membelalak kaget, terlalu lelah memadu kasih sampai membuatku lupa untuk bekerja. Sedangkan Nadia masih tertidur pulas di sampingku. Ih, berisik banget Mas. Udahlah, gak usah kerja. Kita jalan-jalan aja, mumpung istri dan anakmu sedang liburan juga. Benar kata Nadia, lebih baik aku izin tak masuk 1 hari. Jarang-jarang aku bisa berduaan sepanjang hari bersama Nadia. Semenjak kejadian heboh itu, waktu berduaan dengan Nadia mulai tersita. Aku putuskan kembali menarik selimut dan memejamkan mata. Tok, tok, tok. Hampir beberapa jam aku tertidur lagi, ketukan pintu terdengar nyaring. Entah siapa tamu di depan. Suara teriakan begitu mengganggu. Orang itu seakan sedang demo di depan kantor MPR. Tak henti memanggil namaku dan menggedor pintu. Dengan langkah berat, aku bangun dan menengok siapa gerangan di halaman depan. Nadia yang sudah pos tidur memutuskan mengekor di belakangku. Buka pintunya, dasar anak sialan. Buka! Bapak! Jantungku berdegup bagai irama musik diskotik. Tubuh gemetar. Beruntung aku mengintip terlebih dahulu dari jendela. Jika tidak, sangat berbahaya. Dek, mending kamu sembunyi, Dek. Itu bapak aku. Mati aku, Dek. Hah? Kenapa bapak kamu kesini? Pasti si Ella yang kayak ular kobra itu diam-diam melaporkan kamu, Mas. Aku gak tahu, Dek. Duh, gimana ini? Mati aku, Dek. Bapakku galaknya luar binasa. Lebih ganas dari anjing rabies. Ya mana aku tahu harus gimana. Mana rumah ini dipagari tembok tinggi. Aku gak bisa kabur, Mas. Gimana dong? Serem banget bapak kamu. Ambilkan HP aku, Dek. Cuman Ella yang bisa meredakan amarah bapak. Setengah berlari, Nadia menuruti ucapanku. Dia ikut panik melihat bapak yang terus berteriak penuh amarah. Getaran pintu yang diketukkan terasa bagai guncangan gempa berkekuatan 9,5 sampai 10,5 skala Richter.
lebih besar dari kedahsyatan gempa di Aceh tahun 2004. Nih mas, buru telepon emak gambreng. Kurang ajar, dia pasti menjebak kita. Jariku dengan cepat mencari nomor Ella dan memanggilnya. Saat ditelepon, Ella berbicara seolah tak ada masalah besar. Dia seenaknya menceritakan skandalku dengan Nadia. Ingin ku berkata kasar, tetapi Ella malah mematikan sambungan panggilan secara sepihak. Sialan, Ella memang licik. Dia sudah membongkar semuanya. Apa? Benar kan perkiraanku? Si Ella sok ceria padahal pendendam. Dia licin kayak ular kadut. Gimana dong mas? Aku gak mau keseret-seret sama bapakmu. Buk! Ilyas! Bapak memukul kaca dengan kayu. Dia sudah tahu aku bersembunyi di balik gorden. Wahai semesta, kenapa jadi begini? Hancur hidupku. Tamat sudah. Buka Ilyas sebelum aku bakar rumah ini. Iya pak, tunggu. Dengan tangan gemetar, aku mencoba memutar kunci. Ingin pura-pura pingsan, tapi aku takut bapak tahu. Dia bukan orang bodoh, sudah biasa menghadapi musuh di lapangan. Tak akan terkecoh dengan tipuan ala-ala film Korea. Buk, ampun pak, buk. Pukulan bertubi-tubi mengenai area wajah dan perutku. Bapak begitu brutal. Di usianya yang sudah tua, tenaganya masih sekuat anak muda. Dia memang sudah terbiasa berolahraga dan berlatih militer. Bukan lawan yang sebanding untukku. Sudah pak, sudah. Teriak ibu tak tega melihat anaknya terkapar. Mas Ilyas. Nadia menghampiriku. Dia mengelap darah yang mengucur dari hidungku dengan tangannya. Minggir. Bapak menarik kaosku. Merapatkan tubuh ini pada tembok. Dia terus-terusan memukul. Aku hanya pasrah, tak ada tenaga. Hampir seluruh area wajahku lebam. Ajal seakan sudah di tenggorokan. Detak jantung mulai melambat. Aku berusaha menahan pukulan dan rasa sakit yang luar biasa. Bapak, ibu menarik bapak. Seketika tubuhku luruh ke rantai. Wanita parubaya itu mencoba meluluhkan emosi bapak yang meletup-letup bagai semburan lahar panas. Jangan halangi aku, Bu. Anak ini harus dibeli pelajaran. Aku tak pernah mengajarkannya jadi pengecut. Istighfar, Pak. Jangan sampai Bapak masuk penjara karena membunuh anak sendiri. Bapak histeris. Dia menangis sambil terduduk di lantai. Baru kali ini aku melihat kekecewaannya yang begitu mendalam. Matanya tak lagi memancarkan kemurkaan, hanya sorot layu. Bapak tidak pernah mengajarimu menyakiti perempuan, Ilyas. Apalagi anakmu sendiri. Cucuku begitu terluka dan menderita karena perbuatanmu. Diri Bapak dengan napas tak beraturan. Maafkan Ilyas, Pak. Bapak hanya termenung dengan tatapan hampa. Nadia, ambilkan obat merah. Cepat, sentak ibu. Nadia berlari ke dapur. Di sana ada kotak P3K. Selama beberapa menit kemudian, dia mengobati lukaku, mulai membersihkan bagian yang berdarah dengan alkohol. Beruntung hidungku tidak patah, hanya mimisan saja. Bangun Ilyas, Papa tunggu kamu di ruang keluarga. Papa beranjak ke ruang keluarga. Ibu mengekor bersamanya. Ibu menunjukkan wajah Iba, tetapi ekspresi kesal terlihat jelas. Dia sama sekali tak mau menyentuhku. Biasanya kalau aku terluka, meski sedikit ibu yang akan sigap mengobati. Mas, aku bantu berdiri. Lukaku sudah diobati. Bagian yang bercucuran darah diperban oleh Nadia. Kemudian kami beranjak menemui Bapak. Sejak kapan kamu berhubungan dengan perempuan perusak ini? Sudah 10 bulan, Pak. Dasar edan. Kamu lupa sudah punya anak dan istri. Maaf, Pak. Nadia ini cinta pertama Ilyas. Sejak kami SMA. Sebelum ada Ella, Nadia sudah terlebih dahulu hadir di hati. Ilyas tidak bisa melepaskannya. Kami tidak berzina, Pak. Kami sudah menikah.
jadi sah secara agama. Bruk, Bapak menggebrak meja. Kemarahannya memuncak kembali. Padahal aku hanya mengatakan apa yang dirasakan. Semua sudah terjadi, harusnya Bapak dapat memaklumi. Tidak usah bawa-bawa agama, penjahat akan mengakui dirinya jahat. Nang, setan apa yang meracuni kamu, Yas? Kamu sudah berumur, kenapa masih mementingkan ego? Jangan bicara soal cinta. Apa yang kamu lakukan bukan cinta, tapi nafsu. Apa kamu tidak kasihan pada Ella dan Zahwa? Setidaknya ingat anakmu, Yas, ceramah ibu. Dia terus mengelus dada menahan kesedihan. Maaf, Bu. Bapak menyesal punya anak sepertimu, Ilyas. Mulai hari ini, tak sudi lagi menganggapmu anak. Pak, tolong maafkan Ilyas. Aku bertekuk lutut pada Bapak. Kacau kalau sudah begini. Talak Nadia sekarang juga. Gak bisa, ibu gak boleh seenaknya. Tutup mulutmu, beraninya kamu membantah. Saya tidak akan tutup mulut. Ibu keterlaluan. Mas Ilyas sudah dewasa. Biar dia mengatur sendiri hidupnya. Kami tak akan bercerai. Beraninya kamu. Jangan, Bu, cegah Bapak. Hampir saja ibu menampar Nadia. Jangan kotori tanganmu. Cukup tanganku saja yang sudah kotor. Kalian tidak adil. Aku juga menantu kalian. Asal Bapak dan Ibu tahu, aku sedang mengandung cucu kalian. Tidak sepantasnya menyakiti dan menghinaku seperti ini. Apa? Nadia hamil? Sejak kapan? Setauku rahimnya bermasalah. Tak mungkin tumbuh benih di sana. Cucu saya hanya satu, Zahwa Andini Putri. Nadia, sepertinya ulat malumu sudah putus. Ilyas, bisa-bisanya kamu tergoda dengan perempuan tak beretika seperti dia, sahut ibu. Jaga mulutnya, Bu. Kalian bisa saya tuntut karena tak mau mengakui dan menghina cucu dan menantu sendiri. Nadia malah memperkeruh suasana. Bukannya berlaga baik, dia malah terang-terangan mengajak perang kedua orang tuaku. Tutup mulutmu. Kalian yang harusnya tutup mulut. Diam, bentak Papa. Papa menggandeng ibu untuk berdiri, menatap tajam ke arah Nadia, lalu bergilir padaku. Ilyas, Bapak tunggu di Surabaya malam ini juga. Datang sendirian, selesaikan permasalahanmu. Talak perempuan ini secepatnya. Jika kamu masih mau aku anggap anak, ingat, jangan berani-berani bawa perempuan ini ke rumahku. Betul kata Bapak, jika sampai dia ikut, tak akan Ibu biarkan kamu masuk. Mereka melangkah keluar, pergi meninggalkanku dengan rasa penuh kebingungan. Kalau sudah begini, apa yang harus aku lakukan? Mas, kenapa diem aja? Belain aku dong. Seenaknya orang tua kamu menghina kita. Aku gak bakal bisa melawan, Dek. Emang kenapa sih? Masih soal warisan. Sudah, biarkan warisan itu untuk anakmu dan Ella. Toh masih ada rumah ini. Kamu juga masih kerja. Lupakan mereka. Badan dan batin rasanya letih. Aku bersandar di sofa. Tangan kanan memijat kening. Ribuan jarum seperti menancap di kepala. Keputusan apa yang harus aku ambil? Di satu sisi, aku menyayangi Zahwa. Namun, aku juga sangat mencintai Nadia. Tak bisa memilih salah satunya. Kenapa renyam sekali masalahku? Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar lagi. Nadia beranjak ke ruang depan. Aku mengekor di belakangnya. Siapa gerangan yang datang? Tak mungkin Bapak dan Ibu balik lagi. Semoga tamu kali ini tak membawa masalah baru. Ratna, ngapain kamu kesini? Tanyaku pada sahabat dekat Ella. Aku mau tinggal di rumahku. Rumahmu? Jangan mengada-ngada perempuan aneh, sentak Nadia. Nih baca. Ratna menyodorkan map berisi fotokopian segel dan kuantasi jual beli. Aku baca dengan seksama pernyataan yang tertulis di sana. Isinya begitu menohok hati. Mas, kapan kamu ngejual rumah ini? Pasti ini salah kan? Tanya Nadia mulai panik. Haha, surat ini sah secara hukum. Lihat, ada tanda tangan Ella dan Ilyas. Jadi mulai hari ini segera bereskan barang-barang kamu, Ilyas. Pergi dari rumahku.
Sial, pasti Ella diam-diam mendapatkan tanda tanganku. Tak aku duga, Ella begitu cerdik. Di balik sikap cerianya yang biasa-biasa saja, dia menyimpan rencana busuk untuk menghancurkanku. Semua ini tak bisa dibiarkan. Aku harus ke Surabaya, merebut hati Ella kembali, lalu mengambil lagi hak milikku. Suamiku lupa privasi story WA, part 13. Menaklukkan Ella. Pak, Bu, buka pintunya. Dini hari menjelang subuh, aku sampai di Surabaya. Beruntung masih ada penerbangan malam hari. Setelah menyusun rencana dengan Nadia, aku segera melakukan perjalanan menuju rumah Bapak. Ella sudah berbuat licik, maka aku akan bertindak demikian. Pelakuannya semena-mena tak bisa dibiarkan. Aku baru sadar, Ella bukan perempuan biasa. Dia pintar memanipulasi keadaan. Ayah, Zahwa, maafkan ayah nak. Aku peluk putriku, supaya dia ikut bersimpati, agar aktingku lebih meyakinkan. Maafkan ayah nak. Perasaan ini begitu rumit. Ayah menyayangimu, tapi tidak dengan mamahmu. Cinta tak bisa dipaksakan. Kadang membuat orang yang merasakan harus egois dan mengambil tindakan. Begitulah posisi ayah sekarang. Ih, peluk-peluk segala. Mana bu apak lagi. Kayak drama India aja. Lagian ngapain kesini? Mbak Uti dan Mbak Kakung gumoh alias enek lihat ayah. Ayah mau memperbaiki semuanya nak. Ayo kita masuk. Halah, jambu ya. Jambu. Janjimu janji busuk. Sudahlah, jangan ganggu Awa dan Mamah lagi. Nikmati saja hidup ayah bersama nenek Gayu. Biar ayah dimandiin dia, terus OTW dikuburin. Awa, bentakku. Pasti Ella yang mengajarkan anakku jadi pembangkang. Zahwa terang-terangan berbicara buruk tentangku. Dia tak sadar bagaimanapun jeleknya aku, tetap masih ayahnya. Santai dong ya, ini rumah bukan hutan. Ayah yang salah kok, ayah yang ngegas. Aduh, dunia terbalik. Susah ya kalau udah dibutakan dunia perbucinan, jadi goblok. Diam, plak. Kondisi jiwa yang lelah membuatku tak bisa mengontrol emosi. Baru kali ini aku berbuat kasar pada anak sendiri. Zahwa menatap tak percaya, netranya mengembun. Ayah jahat. Semenjak sama nenek Gayung, ayah jadi berubah. Tangisnya pecah. Ilyas, kamu apakan cucuku? Tanya ibu tiba-tiba datang dengan raut murka. Bauti, ayah nampar Awa. Cuman karena Awa belain mamah. Ayah sudah kegilaan nenek Gayung, Bauti. Maafkan ayah nak, ayah gak sengaja. Zahwa, kamu kenapa nak? Mama pikir ada Kunti nangis, ternyata kamu. Ella memeluk anaknya. Ella, maafkan aku. Oh, pasti ini perbuatan ayah. Dasar kadal buntung. Isi kepala kamu sudah dibuang di kali Ciliwung atau gimana sih? Anak sendiri disakitin. Gak cukup nyakitin emaknya. Sini, mending kita bergulat saja. Tak terima aku kamu nangisin Zahwa. Ella menyingsingkan mukena ke belakang, melipat lengan baju, bersiap ingin meninju. Ella memang tak akan memberi toleransi terhadap siapapun yang menyakiti putrinya. Maju kamu ya, udah cukup aku sabar-sabar sampai pantat lebar. Sekarang, mending kita mati berdua sekalian. Aku udah kesel bin gondok, ya tingkah kamu yang kayak ABG gila. Sini maju. Ella menyiapkan kuda-kuda, dia cukup pandai bela diri. Dia bersiap mengeluarkan jurus jaran goyang. Gaya andalan jika separuh jiwanya tersakiti. Ada apa ribut-ribut? Bah Kakung, ayah nampar Awa. Putriku berganti memeluk kakinya. Dia memasang wajah sangat menderita, penuh derai air mata. Pasti dia sengaja berakting untuk mendapatkan empati bapak.
sehingga posisiku makin terpojok. Lama-kelamaan aku muak dengan orang tua, istri, dan anak sendiri. Ilyas, lagi-lagi kamu berulah. Ampun Pak, Ilyas kelepasan. Ilyas datang ke sini untuk memperbaiki semuanya. Ilyas sudah sadar dan sudah menceraikan Nadia. Ilyas mohon beri kesempatan untuk berubah. Sebelum Bapak kembali mendaratkan bugeman, segera aku lancarkan rencana yang sudah disusun bersama Nadia, yakni merebut kembali hati anak dan istriku. Apa benar, Yas? Mana buktinya kamu sudah menalak perempuan gila itu? Ini Bu, lihat video ini. Keluargaku menyaksikan sebuah video yang sudah aku buat. Di video itu, dibuka dengan adegan ribut antara aku dan Nadia. Kemudian, aku membuat pengakuan, merasa bersalah mengkhianati Ella. Di sampingku, berdiri Nadia. Dia memandang penuh kecewa. Video ini jadi saksi. Mulai saat ini aku menalakmu Nadia. Kita mulai hidup masing-masing. Kamu yang gila Mas. Lihat aja aku akan buat perhitungan. Tekan kaki Nadia terdengar jelas. Membuktikan kekesalannya padaku. Dia pergi sambil terus mengucap sumpah serapah. Semua orang menatap heran. Mereka mulai percaya bahwa video itu asli. Padahal hanya rekayasa. Benar Pak, dia sudah menalak perempuan aneh itu. Ujar ibu menampilkan senyum. Gak mungkin, pasti ayah cuma acting. Aneh, kalian bertengkar tapi sengaja membuat rekaman. Kalau acting yang handal dikit dong, kata si Zahwa. Ayah merekamnya agar punya bukti sudah berpisah dengan Tante Nadia, nak. Bukan membuat video rekayasa. Nih, cek aja ponsel ayah. Bahkan kami sudah saling memblokir kontak masing-masing. Karena Nadia tak terima atas perlakuan ayah. Ella mengambil ponselku, mengecek isi pesan dan kotak. Hanya ada pesan ancaman dari Nadia. Nomornya pun sudah aku hapus dan blokir. Siasat ini bagian dari rencana supaya lebih meyakinkan. Gak mungkin. Ayah tipu-tipu pasti. Jawa terus bersikeras menentangku. Namun tidak dengan ibu dan Ella. Mereka terdiam. Nampak mulai percaya dengan sandiwara ini. Sudah. Ayo kita bahas di dalam. Mah, ayah bohong, Mah. Ayah itu cinta gila sama Nenek Gayung. Bahkan dia gak peduli sama Zahwa. Gak mungkin ayah menalaknya. Percaya sama Zahwa, Mah. Cius gak bohong. Ayah pasti cuma acting. Tenang, Wak. Kita selesaikan di dalam. Kita pastikan dulu ayahmu masih waras atau sudah mengsol sarafnya. Ella menarik Zahwa masuk. Sebelum musyawarah dimulai, Bapak menyuruh seisi rumah melaksanakan sholat. Biasanya aku hanya sholat saat bersama anak dan istri. Untuk pencitraan di depan mereka. Ketika aku mendengar suara ayat suci yang dilantunkan Bapak, hatiku terasa panas. Saat sujud, kalbu seakan memberontak terhadap apa yang sudah aku lakukan. Hati kecil menangis, terbayang air mata Zahwa dan kekecewaan Ella. Namun, setelah selesai sholat, rasa itu perlahan memudar. Ada yang aneh dari diriku, namun aku sendiri tak tahu apa sebenarnya yang sudah terjadi. Kamu serius mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya, Ilyas? Tanya Bapak setelah sarapan. Sidang keluarga dimulai. Iya Pak, Ilyas menyesal. Sudah menyakiti anak dan istri. Ilyas hilap dan siap memperbaiki semuanya. Aduh, pusing pala Barbie. Ayah udah sering modus, aku gak percaya. Pasti demi warisan kan? Karena rumah di Jakarta sudah dijual. Apa? Dijual? Tanya ibu. Ella saling ririk dengan Zahwa. Mereka pasti belum bercerita pada orang taku. Hal ini bisa jadi celah untuk memutar balikan fakta. Iya Bu. Buat modal usaha saat Ella jadi janda. Anggap saja nafkah terakhir dari Mas Ilyas. Tapi nak, kamu gak boleh seenaknya seperti itu. Kalau rumah tangga ini masih bisa dipertahankan, lebih baik perbaiki. Ilyas tidak mempermasalahkan soal rumah Bu. Yang penting, Ella dan Zahwa mau memberi kesempatan lagi agar keluarga kecil kami tidak hancur. Ayah, pinter playing victim ya. Ayah yang merusak rumah tangga kita, tapi seolah-olah mama yang kekeh mau bercerai. Otakmu kayak kancil ya, licik tenan. Selangkah tandingan. Bibir Ella mengsol kanan kiri mengekspresikan kekesalannya. Ilyas, sikap kamu sudah keterlaluan. Bapak serahkan pada Ella, biar dia yang memilih. Betul Mbah Kakung.
Mamah gak bakal sudi tuh comeback again. Kemarin-kemarin udah dikasih kesempatan. Kemana aja? Tidur atau pura-pura amnesia? Zahwa, jaga bicaramu Cahayu. Ibu menunjuk raut tak suka atas sikap anakku. Melihat sikap ibu yang masih membelaku, menunjukkan ada celah untuk mengembalikan semuanya. Ibu masih bisa dipujuk, supaya nantinya bisa memprovokasi bapak. Kalau bapak sudah memaksa Ella untuk kembali padaku, pasti dia tak bisa menolak. Ella, bapak kasih kamu waktu untuk memilih rujuk atau berpisah. Semua bapak serahkan sama kamu. Nggih, Pak. Bapak juga sudah memutuskan satu pilihan yang tidak bisa diganggu gugat. Bapak menjeda ucapannya. Mata kecoklatan itu mengawasi semua anggota keluarga. Bapak sudah meminta pada notaris untuk memberikan jatah warisan Ilyas pada Zahwa. Keputusan ini sudah final. Sial, Bapak sudah bergerak cepat. Mau tak mau aku harus menemukan Zahwa. Namun, anakku terlihat begitu membenciku. Tak ada yang bisa menghapus amarahnya, kecuali Ella. Pikirkan baik-baiklah, ibu menepuk lembut bahu Ella. Bapak dan ibu meninggalkan ruangan, sedangkan Zahwa berlalu ke kamar menahan kekesalan. Tersisa Ella yang masih terdiam memandangku. Nonton sinetron apa kamu ya? Tanya Ella aneh. Maksud mama apa? Iya, ayah nonton sinetron apa? Kok jadi pinter acting? Atau kesambet jin aktor film ya? Ayah tulus menyesali kesalahan ayah, mah. Tulus atau akal bulus? 100% tulus, mah. Tentu mama gak akan tega kalau anak kita terperosok pergaulan yang salah akibat orang tuanya bercerai. Tumben otak ayah bisa mikir. Pas selingkuh, kok gak mikir? Otaknya habis digadaikan ya? Mah, serius. Mama 1000% lebih serius. Mah, kali ini saja bersikap serius. Jangan terus pura-pura tidak terluka, seakan selalu ceria, padahal mama juga sakit. Minta maaf dan akan memperbaiki semuanya. Sekuat hati dan pikiran aku akan merayu Ella, merasuk ke hatinya lagi untuk menyadarkan Ella bahwa dia tak akan sanggup membesarkan anak tanpa seorang ayah. Lah, siapa yang merusak bahtera rumah tangga kita? Siapa yang selingkuh? Sampai anaknya sendiri melihat pernikahan keduanya. Sorry tuh ya, kamu mau meraih aku, gak bakal mempan. Mau pakai ilmu pelet sekalipun, aku sudah kebal. Dan melotot seperti genderuwo kelaparan. Yang mengepal sambil menampikan laut geram. Kemudian berlalu meninggalkanku. Sekuat apapun Ella menghindar, aku akan lebih gigih untuk mendekat demi kebahagiaan Zahwa dan diriku. Sang surya perlahan tenggelam. Sinarnya mulai redup. Diam-diam aku terus mengamati tingkah laku Ella agar bisa membaca rencananya. La, boleh ibu bicara? Boleh bu, masa harus bayar cuman mau ngomong doang? Ibu ada-ada aja. Ibu hanya tersenyum lebar, menampakkan deretan giginya sudah jarang karena mulai ompong. Ella mempersilahkan ibu duduk di sampingnya. Menjelang sore, Ella memang suka memandangi matahari di teras depan, sambil meminum segelas teh hijau. Mereka duduk berdampingan, sementara aku bersembunyi di balik jendela. Ibu mau minta sesuatu sama kamu? Boleh. Apa tau bu, wong ibu saja lebih banyak duitnya, emasnya, bahkan kecantikannya mengalahkan Ella. Meski sudah berumur, tapi tetap mempesona, kayak Meriam Bellina. Bisa saja kamu lah. Canda bu, emang ibu mau minta apa? Kalau Ella bisa kasih, pasti tak berikan. Asal jangan minta bulan dan bintang. Enggak lah, ibu cuma minta kamu tetap bersama Ilyas. Kasihan cucuku kalau jadi korban perceraian. Yes, mantap. Tak sia-sia yang tadi aku mendekati ibu, berusaha menunjukkan bahwa aku benar-benar menyesal. Akhirnya beliau ada di pihakku. Soal malas Ilyas, jujur bu, Ella sakit hati banget. Hati rasanya kayak dijejeli bambu runcing. Kalau digambarkan sama lirik lagu tuh kayak gini bu. Merana, sungguh aku merana, kekasih tercinta malah mendua. Era bernyanyi tak karuan. Ibu paham nak,
Tapi apa kamu tega membiarkan Zahwa tumbuh dewasa tanpa sosok ayah di sampingnya? Ya jelas nggak tega, Bu. Sebenarnya Era bisa aja bertahan demi Zahwa. Tapi Ella malah menghentikan perkataannya. Ella, katakanlah apa celah yang bisa aku masuki agar dewasa kembali padamu.